Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika berhasil mempecundangi Imaderaka yang sebelumnya hendak berniat tidak baik kepada Laksmi. Bagaimana selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Idayu Wayang Laksmi mempersilahkan Andika untuk masuk dulu. Mulanya, pemuda itu menolak karena hari sudah larut malam. Tapi Idayu Wayang Laksmi terus memaksa. Lebih-lebih Iketut Regek. Akhirnya, pendekar Slebor ikut juga masuk ke dalam rumah berbentuk gubuk besar ini. "Kemana kedua orang tua kalian?" tanya Andika setibanya di dalam ruang tengah. "Kami hanya tinggal berdua," jawab Idayu Wayang Laksmi. "Kedua orang tua kami telah meninggal beberapa tahun yang lalu." Andika mengangguk-angguk. Ia ikut prihatin, walau tak ditampakkan secara langsung. "Silakan duduk, Beli." Andika menggeser bangku kayu berukir lalu duduk. Idayu Wayang Laksmi sendiri pamit pada Andika untuk pergi ke belakang sebentar. Sedangkan Iketut Regek sudah pergi entah kemana. Anak muda tanggung itu tidak terlihat lagi di ruang depan. Selang tak lama kemudian, Idayu Wayang Laksmi muncul lagi membawa secangkir kopi hangat. Diletakkannya cangkir tanah liat itu di meja di depan Andika. Langsung dipersilakannya Andika. Andika mengangkat cangkir lalu menyeruputnya. "Maafkan adikku ya, Beli." Idayu Wayang Laksmi mulai angkat bicara. Begitu Andika selesai meneguk kopi. "Mungkin dia telah lancang berbicara kepada Beli." "Ah, biasa itu," serga Andika. Sekarang kemana anak itu?" "Ada di belakang. Entah apa yang dikerjakannya. Tapi dia membawa peti berukir dengan golok. Aku tidak tahu lagi apa yang akan dikerjakannya," ucap Idayu Wayang Laksmi. Peti apa?" "Aku tidak tahu, Beli. Katanya dia menemukannya di dekat pantai." "Boleh aku melihatnya?" tanya Andika. Idayu Wayang Laksmi mengangguk. Segera diantarnya Andika ke halaman belakang rumah mereka. Di sana, Iketut Regek tampak tengah berusaha mencongkel tutup peti dengan golok. "Apa yang kau kerjakan, Regek?" Iketut Regek menoleh pada Andika. "Oh, ini, Beli. Aku hanya penasaran pada isi peti ini. Tampaknya isinya menarik," saut Iketut Regek tanpa berhenti mencongkel. "Boleh kulihat?" pinta Andika. Segera berjongkok di sisi Iketut Regek. "Nih." Anak muda tanggung itu menyerahkan peti selebar lengan manusia itu. Andika segera menerimanya. Kemudian memandanginya beberapa saat. Peti dari kayu jenis langka itu pada setiap sisinya diberi ukiran yang menggambarkan perkalian kala atau raksasa dengan seorang kesatria. Cukup berat juga peti itu. Ketika diguncang-guncangkan, terdengar bunyi sesuatu yang bergulir. Jelas, peti ini memiliki isi, entah apa. Andika sendiri pun tak tahu. "Beli bisa tolong membukakannya?" Kenapa harus dibuka? Mungkin ini milik seseorang. Bukankah
lebih baik menunggu orang yang merasa kehilangan benda ini, kemudian diserahkan kembali padanya? Cegah Andika. Tapi aku menemukannya dalam keadaan terkubur ketika hendak... Potong Andika cepat. Kau lupa pada ucapanmu ketika Imaderaka menghadang kalian? Kau bilang kau adalah orang Bali sejati yang sudi membela kebenaran dan keadilan dengan pengorbanan jiwa. Iketut Regek membuang napas. Bagaimana? Setuju? Tanya Andika. Tapi aku hanya ingin melihat isinya, Beli. Andika menggelengkan kepala, lalu bangkit membawa peti itu masuk ke rumah. Beli, aku tak dengar. Dasar, pendekar berantakan, makinya Mangkel. Malam meringkus seluruh pelosok Buleleng. Seusai upacara galungan, desa menjadi sepi. Apalagi ketika hari bergulir ke ambang pagi. Karena desakan Idayu Wayang Laksmi yang masih takut kalau-kalau Imaderaka datang menyantroni kembali, Andika akhirnya bermalam di gubuk besar milik kedua kakak beradik itu. Tempat kediaman itu kini senyap. Baik Idayu Wayang Laksmi, Iketut Regek maupun Andika, semuanya tidur nyenyak. Rasa letih yang syarat membuat mereka begitu. Jauh di pinggir utara daerah Buleleng, tampak dua orang berjalan menelusuri lembah. Ada sesuatu yang tengah dilakukan mereka. Keduanya tampak bersama-sama menyeret sebuah peti besar dengan tambang yang diikatkan pada satu bagian peti. Melihat bentuknya, cepat bisa diduga kalau benda itu sebuah peti jenazah. Warna peti mati itu sudah begitu kusam. Namun, karena terbuat dari kayu jenis langka yang tahan rapuh, jadi tidak mengalami kerusakan meski terseret-seret di jalan berbatu. Hanya saja, tetap terdengar suara ribut karena benturan-benturan. Sementara debu beterbangan di sisi peti mati membuat peti itu makin terlihat kusam dan angker. Buat orang-orang biasa, peti itu mungkin harus diseret 4 atau 5 orang karena demikian besarnya. Namun tidak bagi kedua lelaki itu. Sebenarnya bukan karena badan mereka besar, malah bisa dibilang perawakan keduanya tak seimbang dengan beban yang sedang dibawa. Yang seorang berbadan kurus, agak bungkuk, wajahnya buruk. Malah bisa dikatakan mengerikan, karena matanya yang membesar seperti hendak melompat keluar dan hidung yang tak berbatang. Rambutnya panjang dan kotor, berwarna kemerahan. Dia mengenakan rompi sepanjang paha, serta kain hitam sebagai pengganti celana. Sedang yang seorang lagi berbadan kurus tapi lebih tinggi. Wajahnya tak bisa digambarkan, karena mengenakan caping yang menutupi seluruh kepalanya. Pakaiannya hanya berupa kain merah yang diberi lubang di tengahnya sebagai kerah. Agar tidak terbuka kemana-mana, kain di bawah pinggang diikat kulit ular yang berguna juga untuk menggantung pundi-pundi kecil dari tanah liat. Mereka terus melangkah, pasti ke sebuah padang ilalang. Tumbuhan setinggi manusia itu diterabas tanpa kesulitan berarti. Setelah melewati padang ilalang, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang di atasnya berdiri satu gubuk panggung kecil. Kita sudah sampai, Kakang Lalinggi, ucap lelaki berwajah buruk. Lelaki yang dipanggil Lalinggi menoleh. Lalu diberinya isyarat kecil dengan gerakan kepala disambut anggukan oleh laki-laki berwajah buruk. Segera laki-laki berwajah buruk itu melepas tambang penyeret peti. Mulai dilakukannya gerakan pernapasan. Diawali komat kamit di bibirnya, tangannya membentuk paru gagak dalam gerakan perlahan berbentuk putaran. Sesaat berikutnya, wus, wing, bersama lengkingan tinggi, tiba-tiba dua rangkum pukulan tak berwujud dari laki-laki berwajah buruk meluncur deras ke arah gubuk panggung. Bruak, bruak,
Bagai dihantam dua bongkah batu besar dari dua sisi, gubuk naas itu kontan porak-poranda. Dindingnya yang terbuat dari papan berhamburan ke segala arah. Begitu pula atapnya yang terbuat dari daun kelapa kering. Di antara tebaran pecahan kayu dan serpihan atap, tampak sesosok tubuh menerobos ringan laksana Raja Wali di udara. Kedua tangannya membentang lebar, menjaga keseimbangan agar tetap meluncur lurus ke atas. Pada ketinggian puncak, sosok tubuh itu berputaran di udara, dan kini tubuhnya meluncur lurus ke bawah dengan kedua tangan terlebih dahulu. Sebelum benar-benar tiba di permukaan tanah, kembali dilakukan putaran, sehingga kakinya menjejak mantap tanpa cedera. Tepat di depan puing-puing reruntuhan gubuk, orang itu berdiri tegak. Melihat ketangkasannya di udara, bisa diduga kalau laki-laki itu berkepandaian cukup tinggi. Usianya kira-kira 80 tahun. Seperti layaknya penduduk Bali, dia mengenakan babatan kain batik dari dada hingga ke batas lutut. Di pinggangnya terlihat kain hitam sebagai tempat menyisipkan keris. Rambutnya yang putih, panjangnya sampai ke punggung. Di wajahnya yang berkeriput, tak ada selembar kumis atau jenggot pun. Mungkin karena itu pula wajahnya terlihat bersih, berwibawa. "Siapa kalian berdua?" tanya orang tua itu dengan segumpal ketidakmengertian. Bersambung ke video selanjutnya. Siapakah ketiga orang yang nampaknya berseteru itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.